Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan semangat kepada kita semuanya untuk hadir di majelis ilmu walaupun dalam kondisi hujan dan kondisi dingin serta dalam kondisi yang sangat kondusif untuk kemulan di rumah, tapi kita bisa hadir di tempat ini, maka ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lebih bersemangat lagi untuk memperbanyak bekal kita menghadapi kehidupan akhirat. Dan kita harus berusaha dengan cerdas mencari peluang-peluang pahala yang bisa kita lakukan dan membawa pahala yang besar. Salah satunya adalah kita menerjunkan diri dalam kancah dakwah. Dan tidak harus selalu untuk dakwah ini kita harus menjadi seorang pembicara, seorang ustadz, seorang pengajar. Tetapi kita bisa masuk di sisi-sisi yang lainnya. Bisa sebagai panitia, bisa sebagai tim yang meliput dan menyebarkan, bisa bagian desain flyer. Bahkan juga apabila dakwah di satu kawasan, contohnya Mojosari ini ingin berkembang, masing-masing dari kita harus punya cita-cita dan punya komitmen untuk mengajak orang lain. Jangan pernah kita berpikir dakwah ini tugasnya ustadz, saya cuma datang saja belajar, yang penting saya dapat pahala, yang penting saya masuk surga. Tapi apabila setiap dari kita punya semangat untuk mengajak orang lain, semangat untuk memperbanyak orang-orang soleh dan solihah, maka kita akan banyak menyempatkan waktu, pikiran, tenaga untuk mengajak orang lain ke jalan kebenaran. Karena pahalanya sangat besar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib pada peristiwa perang Khaybar. Di antara salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, la an yahdiya bika rajulan wahidan khairum min humrin ni'am. Sungguh apabila ada salah satu atau seseorang yang mendapat hidayah Allah karena sebab kamu, maka pahalanya lebih baik dari harta yang terbaik, yaitu unta merah. Satu orang saja mendapat hidayah Allah dengan sebab kita, pahalanya besar sekali. Apalagi kalau 10 orang. Kita tidak perlu muluk-muluk, kita targetkan satu persatu orang yang dekat dengan kita, kita ajak ngaji supaya dapat hidayah dari Allah. Bisa diawali dengan istrinya, kalau punya istri, ya. Kalau belum punya istri, ya nyari istri supaya bisa diajak ngaji. Kan lumayan satu orang, kalau istrinya satu ya, memang kebanyakan satu. Diajak ke sini ngaji, dapat hidayah dari Allah dengan sebab kita, dapat pahala harta yang terbaik. Wah, saya punya teman satu orang, teman ini sangat percaya dengan saya dan sangat dekat. Tak rayu biar ikut ngaji. Dapat satu, bulan depan dapat teman yang lainnya, subhanallah. Jadi dakwah tidak diserahkan kepada panitia saja, kepada ustadz saja, masing-masing punya semangat yang membara untuk dakwah. Diingat-ingat terus dalam pikiran kita, waduh pahalanya lebih baik dari harta yang termahal, yang terbaik, nilainya besar di sisi Allah. Dan efeknya semakin banyak orang baik di sekitar kita, kita merasa senang juga. Kenapa banyak kekacauan, ya banyak kejelekan, kejahatan, karena banyak orang yang jelek. Maka kewajiban kita ngajak mereka supaya baik. Kalau kita ingin memiliki lingkungan yang baik, kita ajak mereka yang ada di lingkungan kita menjadi orang-orang yang baik. Ini semangat ini perlu kita kembangkan terus. Saya pernah ngisi sebuah kajian di sekolah SMA. Waktu itu saya kelas 3 SMA, mengadakan kajian di masjid sekolah, yang ikut kelas 1 dan kelas 2, adik kelas yang juga ada kelas 3-nya. Saya pernah coba, yang hadir sekitar 7 orang, coba minggu depan masing-masing bawa 1. Ternyata benar, berlomba-lomba daftar, Ustadz saya bawa 1, ada yang bawa 2, padahal orang 7. Kalau masing-masing bawa 1 sudah 14 orang. Dari 7 membawa 1 jadi 14, mungkin yang 1 atau 2 orang yang nyantol dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau ini continue terus saling mengajak, maka insya Allah dakwah itu akan berkembang. Ya, tidak hanya mencukupkan dari dai-dainya saja, takmir atau panitia kajian, tapi semua kita terlibat. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat berharap selain kita dapat pahala, kita juga berharap banyak perbaikan khususnya untuk negeri ini. Ketika semakin banyak orang-orang baiknya, maka kebaikan juga akan mengalir. Dan nanti pada saatnya Allah akan berikan bonus dengan adanya Imam Mahdi. Ketika semakin banyak ahlus sunnah wal jamaah, pengikut ahlus sunnah semakin banyak, Allah beri bonus. Nih hadiahnya Imam Mahdi yang sedang kita tunggu. Nah, kita harus semangat terus. Nah, bagaimana kalau bisa mengajak orang lain kalau kitanya sendiri tidak semangat? Badannya sehat, cuma hujan, hujannya nggak seberapa deras, rasanya berat misalkan ya. Nah, kita harus berusaha menyemangati diri kita sendiri. Ya, kecuali kalau sedang tidak enak badan, monggo istirahat. Tapi sehat, kuat, fit, takut dengan hujan. Padahal cuma air, ya, cuma air. Yang tiap hari juga kita gerojok, kita mandi pakai air juga. Ya.
Ya kecuali kalau hujannya memang membahayakan, hujan petir, hujan angin, atau membawa banjir yang berbahaya bagi keselamatan kita. Kalau sekedar biasa, kita berusaha maksimal ya. Insya Allah kalau kita memiliki semangat yang membara, Allah berikan kesehatan lahir batin. Seringkali sakit itu Allah jadikan sebabnya dari pikiran kita. Merasa lemah, merasa loyo, takut sakit, takut corona, didatangi sekalian malah. Kita harus optimis, memiliki roja, harapan yang besar kepada Allah, memiliki semangat. Insya Allah Allah akan berikan kesehatan ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di atas hidayah, istiqomah di atas siratal mustaqim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita hadir di majelis ini bersama-sama untuk belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama itu lebih utama daripada beramal bagi orang yang tidak tahu. Seorang ulama yang bernama Ibnu Syihab, beliau mengatakan, al-ilmu afdalu minal amali liman jahula. Ilmu lebih utama daripada amal bagi orang yang bodoh, yang tidak tahu. Berilmu atau mencari ilmu jauh lebih utama daripada beramal kalau bagi orang-orang yang belum tahu. Akan tetapi wal amalu afdalu minal ilmi ya liman alima. Tetapi beramal lebih utama daripada ilmu bagi orang yang sudah tahu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang kita tidak tahu satu permasalahan, maka mencari ilmunya lebih utama daripada mengamalkannya. Bagaimana mau mengamalkan, kita belum tahu caranya. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, maka mengamalkannya lebih baik dari mencari ilmunya. Sudah tahu ilmunya. Bukan berarti kalau kita ngaji dengan bab yang sama, tema yang sama itu jelek, tetap dapat pahala, tetap dapat kebaikan, dan mungkin ada kelebihan-kelebihan atau nilai tambah dari ilmu yang sebelumnya. Tetapi kita dituntut agar beramal dari ilmu yang pernah kita pelajari. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, dan kita masih membahas tentang tanda-tanda kecil dari kiamat. Dan satu hal yang perlu saya tekankan, bahwa apa yang disampaikan Rasulullah tentang tanda kiamat itu betul-betul dulu di zamannya Rasulullah bisa jadi belum ada. Bahkan mayoritas tanda kiamat itu belum terjadi di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Waktu itu ketika para sahabat mendengar hadis-hadis Nabi tentang tanda kiamat, hanya membayangkan, oh nanti itu akan seperti ini, seperti itu. Nah, sementara kita menyaksikan, mengalami ya apa yang disampaikan Rasulullah dari tanda-tanda kiamat tersebut. Namun sayangnya banyak orang yang tidak paham. Pertama ya, orang tidak paham kalau ini tanda kiamat. Yang kedua, ada yang paham tapi karena saking seringnya dianggap biasa. Makanya perlunya ngaji ini supaya nggak anggap biasa, supaya ingat kembali, oh ternyata ini tanda kiamat ya. Karena ada dua kemungkinan. Ada orang yang tidak tahu bahwa ini tanda kiamat. Ada yang sudah tahu kalau ini tanda kiamat, tapi karena terlalu banyak, terlalu sering, tiap hari disaksikan, kayaknya nggak ada masalah, seperti biasa-biasa saja. Nah, ini perlu diingatkan. Fungsinya apa? Supaya semakin siap, semakin hati-hati bahwa kiamat sudah dekat. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab. Ini pentingnya kita ngaji tentang kitab ini dan sejenisnya, yaitu tentang tanda-tanda kiamat. Memasuki poin yang ke-16, yaitu tanda nomor 16, intisyarur riba. Intisyarur riba, merajalelanya, merebaknya riba. Pada poin sebelumnya intisyaruz zina, merebaknya perzinahan.
Berikutnya adalah merebaknya riba. Wa minha zuhurur riba wa intisharuhu bainan nas wa adamul mubalati bi aklil haram. Dan di antara tanda kiamat itu munculnya atau banyaknya riba dan menyebar di tengah-tengah manusia. Dan satu lagi wa adamul mubalati, yaitu tidak adanya kepedulian manusia tentang yang dia makan apakah halal atau haram. Jadi selain riba merajalela dengan beraneka ragam jenisnya, dan dari hari ke hari semakin banyak model-modelnya, yang sebenarnya pada pokok-pokoknya itu sedikit tapi turunan-turunannya begitu banyak. Makanya Rasul sampai menyampaikan riba itu ada 70 pintu. Yang paling ringannya dosanya riba itu seperti seseorang yang berzina dengan ibunya. Kata-kata 70 ini menunjukkan banyaknya jenis-jenis riba. Dan pada hari ini berapa banyak orang yang tidak peduli harta yang dia dapatkan apakah halal atau haram. Yang penting bagaimana caranya supaya harta itu cepat terkumpul dengan banyak, supaya untungnya besar. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap umat itu ada ujiannya masing-masing. Dan Rasul nyatakan inna likulli ummatin fitnatan. Setiap umat ada ujiannya masing-masing. Wa inna fitnata ummati al-mal. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan fitnah ujian umatku yaitu kita ini diujinya dengan harta. Subhanallah. Mulai dari cara mendapatkannya, di situ ada fitnah ujian. Mulai dari mengembangkannya, termasuk nantinya juga dalam hal membelanjakannya, di sana ada fitnah-fitnah. Di antaranya dalam hal mendapatkan dan mengembangkannya, banyak orang yang terjatuh ke dalam riba. Dan luar biasanya dari hari ke hari riba ini semakin banyak jenisnya dan semakin merebak di tengah masyarakat. Apalagi dengan munculnya sistem-sistem transaksi muamalah-muamalah yang baru, banyak orang yang tidak peduli, yang penting untung. Sebaliknya kita sebagai seorang muslim hendaknya dalam setiap transaksi yang belum kita tahu hukumnya, kita tanyakan dulu. Allah perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu, orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Dalam transaksi-transaksi, khususnya transaksi-transaksi digital atau transaksi-transaksi online, kalau kita belum tahu ilmunya jangan langsung terjun dulu, tanyakan dulu. Yang kian hari kian bermunculan banyak macam-macamnya. Dan ini bagi halayak atau masyarakat umum tidak peduli, yang penting mau untung, yang penting mudah, gimana caranya cepat berkembang. Sudah banyak sekali jenis-jenis transaksi, baik itu mengandung unsur riba, mengandung unsur maisir atau judi, dan juga gharar yaitu spekulasi. Ya. Kalau kita terjun di pasar online, nah ini harus hati-hati ya. Karena banyak jebakan-jebakan syaitan yang mengiming-imingi kita dengan keuntungan yang cepat, mudah, tapi kita belum tahu halal haramnya, maka kita harus tahu. Banyak kemudahan-kemudahan, dan itu adalah jebakan syaitan. Wah enak ya. Contohnya saja sekarang kan banyak kemudahan ketika transaksi kita dengan menggunakan Go ya, serba Go pokoknya ya. Pingin pijet, Go message, nah, ada itu. Pingin makan, Go food, ada. Pingin kirim sesuatu, Go send. Pingin kalau ke kuburan digotong nanti ya. Meninggal dunia digotong kali itu ya. Itu terakhirnya gitu ya nanti. Serba Go pokoknya ya. Terakhirnya digotong sama penduso. Nah itu. Ya, kita harus pilih-pilih, oh mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak.
Berapa banyak orang yang lebih senang dengan menggunakan GoPay misalkan ya, dia top up, dia isi dananya. Karena apa? Kalau bayar cash itu tidak ada bonusnya, tidak ada diskonnya, tidak ada potongannya. Kalau lewat GoPay ada potongannya. Kan lebih enak kalau secara manusia. Ya. Misalkan naik Gojek aja, kalau bayar langsung misalkan 30.000, kalau pakai GoPay jadi 25, kan lumayan 5.000. Nah, manusia pada hari ini yang penting untung, yang penting lebih hemat, gimana caranya, tapi tidak tahu halal haramnya. Harus jelas dulu kita ngisi uang atau top up, ini sifatnya nitip atau ngutangi, pertanyaannya. Ini contoh saja satu ya. Nitip atau ngutangi Pak kepada yang pemilik aplikasinya. Kalau nitip itu uang atau barang yang kita titipi, tidak boleh diutik sama sekali, tidak boleh diutik-utik sama sekali, disimpan, dipegang, nanti dibalikin, namanya nitip. Tapi kalau oleh aplikasi itu dikelola, dikembangkan, ditaruh di bank, terus menghasilkan bunga dan sebagainya, ini namanya dimanfaatkan, berarti bukan nitip tapi ngutangi kita. Dan dalam menghutangi, kita tidak boleh mengambil manfaat dari orang yang berhutang. Kalau ada potongan-potongan berarti kita ngambil manfaat, jadi riba. Kayaknya mending yang cash-cash saja. Ini contoh. Ya, contoh lagi banyak sekali, masya Allah sekarang ini. Bahkan yang sangat ngeri itu ada sistem ainah, riba yang diakali. Jadi ngakalin riba supaya tidak terlihat riba, padahal hakikatnya riba. Contoh sederhana ya. Saya sebenarnya butuh uang 10 juta. Dan ada yang punya uang misalkan Pak Sugeng ya 10 juta. Nah, kalau saya pinjam uangnya 10 juta dan dibalikin 15 juta, maka ada riba. Ya, yang 5 jutanya riba. Misalkan gampangannya begitu. Lalu diakali dengan cara kredit motor. Saya nggak butuh motor sebenarnya. Jadi Pak Sugeng itu dari uang 10 juta dirupakan motor. Ini contoh saja ya, bukan berarti beneran ya. Kemudian Pak Sugeng menyerahkan motor itu ke saya untuk dibeli secara kredit. Saya angsur misalkan 10 kali, setiap angsuran 1.500.000, nanti totalnya di 15 juta, belinya 10 juta. Ini hukumnya halal pada asalnya ya, kredit harganya asalnya 10 juta, karena dikreditkan jadi 15 juta. Saya angsur 1,5 juta sebanyak 10 kali. Terimalah saya motor itu, kemudian saya bayar angsuran pertama, kedua. Tapi sebenarnya saya tidak butuh motor, saya butuh uang. Akhirnya bagaimana caranya? Motor tersebut dibeli lagi oleh Pak Sugeng dengan harga 10 juta. Ya, diberikan ke saya 10 juta uangnya, motornya dibalikin, tapi saya nyicilnya tetap 1,5 juta kali 10, jadi 15 juta. Nah, padahal saya bawa uangnya, bukan motornya. Jadi kesannya sepertinya wah ini kan kredit motor, motornya nggak ada sebenarnya, udah dikembalikan lagi. Tapi sebenarnya minjem uang karena butuhnya memang uang. Ini contoh saja, ini riba ainah. Oh banyak sekali subhanallah ya. Bagaimana orang bertransaksi dengan sistem dropshipping misalkan ya, yaitu kita mengiklankan tanpa izin barang-barang milik orang lain. Copy paste gambar produk milik orang tanpa seizinnya dan kita naikkan harganya. Tertulis di situ harganya 100.000, kita copy paste di toko kita ditulis 130.000, selisih 30. Kalau ada yang pesan ke kita bayar 130, maka kita tinggal bilang ke pemiliknya, Mas tolong kirimkan ke alamat ini. Kita bayarnya 100 ke orang ini. Nah, kita cuma ngambil selisihnya saja 30.000. Enak toh? Nggak modal. Nggak punya barang, ambil selisihnya saja, fotonya mirip orang kita iklankan saja. Maka ini sistem dropshipping yang dilarang karena kita menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya.
Dan masih banyak Bapak Ibu jamaah sekalian. Ini kalau kita bahas secara rinci jenis-jenis riba, contoh-contohnya itu terlalu banyak. Tapi yang kita bahas di sini adalah bahwa merebaknya, merajalelanya riba itu sebenarnya tidak terjadi begitu saja, tapi ini adalah tanda-tanda di antara tanda kiamat. Ya. Di antara dalil-dalil yang menjelaskan ini, hadis dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina yadayis sa'ati yadharur riba." Di antara sesuatu yang akan terjadi di antara sebelum kiamat, sebelum datangnya kiamat, atau dimaksud oleh Rasulullah adalah di antara tanda-tanda kiamat adalah yadharur riba, yaitu merebaknya riba. Kemudian di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadal mal amin halalin am min haramin." Benar-benar akan datang kepada manusia zaman di mana seseorang tidak peduli lagi dalam mengambil harta apakah dia itu halal apa haram. Kalau sudah banyak muncul orang yang tidak peduli halal haram, itu berarti kiamat sudah sangat dekat. Pada hari ini banyak orang yang tidak peduli halal atau haram, yang penting cepat untung dan cepat kaya. Baik itu melalui riba, atau dengan judi, atau dengan gharar, atau dengan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Walaupun riba tidak dianggap kriminal, ya. Walaupun judi mungkin ya sebagiannya dianggap kriminal, ada yang tidak ya. Ada judi yang dibubarkan, ditangkapi orangnya, ada juga yang tidak. Ya. Tetapi juga di sini hadisnya mencakup umum, tidak hanya riba saja. Di antara tanda kiamat itu adalah ketika ada orang-orang yang mengambil harta dan dia tidak peduli halal atau haram. Apalagi kalau itu pejabat seolah-olah tertutupi dengan jabatannya. Pejabat ketika korupsi 3,4 triliun misalkan ya, dana bansos misal ya. Atau korupsi Jiwasraya ya, berapa itu? 17T ya. Orang sebagiannya berpikir kayaknya bukan maling, tapi itu maling sebenarnya. Karena apa? Pejabat yang ngambil uangnya itu ya. Tapi sebenarnya itu pencuri, bahkan lebih jahat dari pencuri. Kalau pencuri itu mencuri biasanya dari rumah-rumah orang kaya, kalau koruptor itu mengambil dari rakyat. Yang kaya yang pun yang miskin diambil. Apalagi situasi sedang krisis, sedang pandemi. Nah, berarti benar-benar apa yang disabdakan Rasul itu nyata, bahwa akan datang zaman di mana orang-orang tidak peduli dalam mengambil harta, apakah halal apa haram, apakah ini merugikan orang lain atau tidak, yang penting saya untung. Bahkan kehilangan hati nuraninya, ngambil uang yang itu jatahnya fakir miskin. Bahkan ngambil uang atau dana yang harusnya disumbangkan untuk orang-orang cacat, diambil. Ya. Subhanallah, ini luar biasa pada hari ini, dan itu banyak terjadi terus menerus, baik yang skala kecil maupun yang skala besar. Dari mulai korupsi tingkat ya pasar kecil dengan mengurangi timbangan, sampai korupsi yang tingkat besar, dianggap hal yang biasa. Ini tidak terjadi begitu saja, tapi ini benar-benar jauh-jauh hari pernah disampaikan Rasulullah SAW. Kalau sudah muncul orang-orang yang mengambil harta tidak peduli halal haram, maka kiamat sudah sangat dekat. Kalau sudah merebak riba, maka kiamat sudah dekat. Bahkan mungkin di zaman Rasulullah dulu tidak ada yang namanya perbankan. Sekarang banyak sekali ya bank yang
konvensional maupun yang berlabel-label syariah walaupun belum benar-benar syar'i ya. Banyak berapa jenis bank dan itu menawarkan produk-produk ribawinya. Itu yang bank-bank besar, belum yang bank-bank cuilan. Yang kecil-kecil banyak juga. Subhanallah. Dan rentenir dan juga transaksi-transaksi online dan seterusnya. Ini semuanya adalah pertanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Perlu kita waspadai dan perlu kita sadari, lalu kita jangan ambil bagian di dalamnya. Ya, ini poin yang ke-16. Poin yang ke-17 di antara tanda kiamat itu adalah zuhurul ma'azifi wastihlaluha. Banyaknya tersebar alat-alat musik dan menghalalkan penggunaannya. Banyaknya alat-alat musik dan menghalalkan ya untuk menggunakannya, memainkannya. An Sahal Ibnu Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayakunu fi akhiriz zaman khasbun wa qadhbun wa maskhun. Akan datang di akhir zaman khasbun, penenggelaman ke bumi, wa qadhbun, pelemparan dengan batu, hujan batu, wa maskhun ya, dan juga artinya dihapus, maksudnya diganti wajahnya, rupanya, perubahan wajah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan muncul di akhir zaman penenggelaman, hujan batu, dan juga pengalihan rupa atau perubahan atau dirubahnya rupa wajah manusia. Ini adalah 3 jenis siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qila, dikatakan, wa mata dzalika ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan akan terjadinya banyak penenggelaman ke dasar bumi? Kapan banyaknya itu hujan batu dan berubahnya wajah manusia? Kapan itu wahai Rasulullah? Qala, Rasul bersabda, idza dhaharatil ma'azif wal qainat, apabila sudah merebak dan merajalelanya alat-alat musik dan para penyanyi-penyanyi. Sudah terjadi pada hari ini? Sudah ya, yang sangat mungkin di zaman Rasulullah sudah ada tapi sedikit, tapi sekarang semakin hari semakin besar. Kalau zaman kita kecil dulu musik dan penyanyi-penyanyi ya sudah ada dan terbatas yang bisa nyanyi atau yang tampil di media TV itu sedikit. Kalau sekarang yang bukan artis pun bisa jadi artis. Kalau kita waktu dulu masih ABG mungkin muncul banyak audisi-audisi, walaupun sekarang masih ada. Ada Indonesian Idol, Odol pasta gigi ya. Ada KDI dan lain-lain lah pokoknya ya. Supaya apa? Diorbitkan jadi artis. Nah, kalau sekarang jadi artis mudah ya, ndak usah ikut audisi, ndak usah dipilih di TV ya, punya channel YouTube sudah jadi artis. Bisa jadi selegram ya. Udah banyak sekarang Pak, Masya Allah Pak. Jadi orang berjoget ria, bernyanyi ya di sosial media ini semakin mudah. Tidak perlu diorbitkan oleh seorang produser atau lain-lainnya, cukup dirinya punya kamera, masukkan di YouTube atau di Instagram atau di sosmed yang lainnya, ditayangkan, nanti tinggal nunggu followernya yang like berapa, yang subscribernya berapa dan sebagainya, sudah jadi artis ya, dan akhirnya juga terkenal. Subhanallah ya, ini benar-benar yang disabdakan Rasulullah terjadi. Merajalelanya alat musik dan para penyanyi, ini tanda kiamat, dan itulah saat dimana akan banyaknya penenggelaman ke bumi, hujan batu, dan juga dirubahnya wajah-wajah manusia. Ya, kita lanjutkan dulu. Wa hadhil alamatu qad waqa'a syai'un kabir minha fil usuris sabiqah wa hiya al-an aktsaru zuhura.
Ya. Faqad dhaharat al-ma'azif fi hadzal zaman wa intasharat intisharan 'azima wa kasra al-mughannuna wal mughanniyat wa hum al-musyaru ilaihim fi hadzal hadis bi al-qainat. Tanda ini, tanda kiamat yang jenis ini, yaitu banyaknya alat musik dan menghalalan dan juga banyaknya penyanyi, ya, sungguh sudah terjadi begitu pesat sejak beberapa kurun yang lalu. Akan tetapi sekarang semakin nampak dan semakin merajalela, semakin besar. Dari dulu yang namanya penyanyi, alat musik sudah ada, tapi hari ini semakin merajalela, semakin besar. Dan sungguh telah muncul banyak sekali alat-alat musik pada zaman ini dan menyebar dengan penyebaran yang sangat dahsyat. Dan banyaknya para penyanyi-penyanyi laki-laki maupun penyanyi-penyanyi wanita, ya. Dan mereka yang dimaksud dalam hadis tadi yaitu al-qainat, yaitu para penyanyi-penyanyi baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Wa a'dhamu min dzalika istihlalu katsirun minan nas lil ma'azif. Dan yang lebih bahaya lagi, lebih besar lagi dari yang demikian itu, yaitu penghalalan akan alat-alat musik oleh kebanyakan manusia. Coba bertanya kita kepada orang-orang, kalau kita polling, bagaimana hukumnya main gitar? Boleh enggak? Wah, boleh, itu seni. Siapa yang bilang enggak boleh? Ya. Piano bagaimana? Waduh, itu ada sekolahnya malahan ya, supaya jadi seorang pianis. Dan alat-alat musik yang lainnya. Banyak manusia yang menganggapnya itu halal, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Bahkan kalau tidak bisa jadi artis, cukup ngamen dapat duit juga. Subhanallah. Ini terjadi benar-benar ya. Padahal di sini waqad jaa al-wa'idu liman fa'ala dzalika bil maskhi wal qadfi wal khasfi. Dan sungguh telah datang ancaman keras bagi yang melakukannya. Dengan apa ancamannya? Dengan dirubah wajahnya, dilempari atau dihujani batu, dan juga penenggelaman ke dasar bumi, sebagaimana dalam hadis yang sudah disebutkan tadi. Kemudian fi Sahihil Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, beliau menulis satu hadis. Qala Hisham bin Ammar haddatsana Sadaqah bin Khalid thumma saqa as-sanad ila Abi Malik al-Asy'ari annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Imam Bukhari mengutip dari, beliau mengatakan, berkata Hisham bin Ammar menyampaikan kepada kami Sadaqah bin Khalid, ya, kemudian membawa sanad sampai kepada Abu Malik al-Asy'ari bahwasanya dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif wa la yanzilanna aqwamun ila janbi alamin yaruhu alaihim bisa rihatin lahum ya'tihim yakni al-faqir lihajatin fayaqulu irji ilaina ghoda fayubayyituhumullahu wa yad'ul alam wa yamsahu akharina qiradatan khanaziri ila yaumil qiyamah. Hadis ini ditulis di dalam kitab Bukhari. Dan Rasulullah bersabda, akan ada di tengah-tengah umatku, yaitu di tengah-tengah kita, yaitu kaum-kaum yang menghalalkan, ya, zina. Orang yang menghalalkan zina, dan sangat mungkin menghalalkannya bukan secara langsung, oh zina boleh halal, enggak, tapi membuat kamuflase dengan berkedok nikah-nikah yang tidak sah, dan itu adalah zina, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Akan ada kaum-kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr, dan juga alat-alat musik, dan akan menetap kaum-kaum di sisi gunung, ya. Kemudian mereka itu
akan pergi dengan gembalaan mereka, yakni yang dimaksud adalah orang fakir. Akan ada orang-orang fakir, ya, ada orang-orang fakir lihajatin, yang dia itu punya hajat, ya, maksudnya meminta kepada seseorang. Tapi orang-orang itu menjawab, irji ilaina ghoda, kembalilah kepada kami besok. Ada sekelompok orang-orang miskin yang tinggal di pegunungan, ya, bukan berarti orang yang tinggal di gunung mesti miskin, ini gambarannya. Nah, banyak juga yang punya villa di gunung-gunung, malah kaya-kaya, ya. Seperti orang-orang Pacet ini, ada nggak hadir ini. Banyak yang kaya orang Pacet itu. Tapi yang dimaksud sini, kalau di zaman Rasulullah SAW digambarkan biasanya miskin itu gembala, kemudian tidak pakai baju, ya, terus tinggalnya di sisi-sisi gunung. Itu gambarnya, intinya adalah fakir. Nanti akan ada orang-orang fakir yang datang meminta sodakoh, tapi orang-orang mengatakan, kembalilah besok kepada kami. Maka di malam harinya Allah hancurkan mereka dan menghancurkan gunung-gunung itu. Kemudian sisanya Allah rubah wajah mereka menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, poin yang kita garis bawahi dalam hadis ini adalah akan munculnya kaum yang menghalalkan musik. Nah, di sini ada tambahan cukup panjang dari penulis. Wa qad za'ama Ibnu Hazm anna hadzal hadis munqati'u lam yattasil ma baina al-Bukhari wa Sadaqah bin Khalid. Ada pendapat dari Ibnu Hazm, ini yang populer dibahas oleh para ulama, yaitu siapa Ibnu Hazm, yaitu Al-Alamah Al-Hafidh Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalusi, yang dikenal dengan nama Ibnu Hazm, termasuk ulama atau mujtahid dari madhab zahiri, menghukumi segala sesuatu dengan zahir ayat maupun hadis. Nah, Ibnu Hazm diantaranya ulama yang mungkin menyendiri beliau, yang berpendapat bahwa hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari tadi hadis yang munqati, artinya terputus, sehingga tidak bisa diterima hadis tentang, ya, haramnya musik. Ini orang-orang sekarang yang sudah suka dengan musik beralasannya selalu dengan pendapatnya Ibnu Hazm. Kata Ibnu Hazm, nggak apa-apa, halal, soalnya hadisnya dhaif tentang larangan haramnya alat musik. Nah, alasan Ibnu Hazm karena hadis ini terputus. Imam Bukhari mengatakan cuma qala Hisham, tidak mengatakan hadatsana atau an Hisham, saya dapatnya dari Hisham, tapi langsung mengatakan Hisham. Ya. Maka kata Ibnu Hazm, hadisnya ini antara Imam Bukhari dengan Sadaqah bin Khalid terputus, sehingga tidak bisa diterima hadisnya. Dan ini dibantah oleh para ulama, diantaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullah membantah pendapat dari Ibnu Hazm ini. Sebenarnya kalau dijabarkan ini cukup panjang. Di antaranya ada 6 poin bantahan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kepada Ibnu Hazm. Di antaranya dikatakan, nomor 1, Annal Bukhari qad laqiya Hisham bin Ammar wa sami'a minhu fa idza rawa anhu, ya, ma'an ana humila alal ittisal ittifaqan. Ya. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya Imam Bukhari benar-benar ketemu dengan Hisham bin Ammar dan mendengar darinya, ya. Fa idza rawa anhu ma'an, jadi an di sini maksudnya ada kata an, ya. Maka kata beliau, poin pertama, ya, bahwasannya Imam Bukhari dengan imam berikutnya, yaitu tadi Hisham bin Ammar, ya, li husulil muasiratil wasima, yaitu hidup sezaman dan mendengar langsung. Walaupun Imam Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Hisham, tidak dengan kata-kata an, dari, biasanya begitu menggunakan kata itu. Tapi pada kali ini Imam Bukhari menulisnya dengan kata qala, langsung berkata Hisham. Nah, menurut Ibnu Hazm, kalau berkata belum tentu ketemu, ya, belum tentu ketemu dan belum tentu menerimanya Imam Bukhari itu. Tapi dibantah oleh Ibnu Qayyim bahwa Imam Bukhari benar-benar ketemu karena hidupnya sezaman. Hanya saja, ya, sudah disepakati oleh para ulama bahwa kalimat Imam Bukhari mengatakan
berkata si fulan kalau sezaman, berarti Imam Bukhari dapat langsung dari orangnya. Walaupun tidak kata dengan kalimat hadatsana atau an, tapi hidupnya sezaman dan Imam Bukhari benar-benar ketemu dan mendengar langsung dari Hisham bin Ammar ini. Ya. Kemudian ada beberapa poin laginya, bahwasanya selain dari riwayat Hisham ini juga ada riwayat-riwayat lainnya yang berakhir kepada Abu Malik Al-Asy'ari. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Annal Bukhari idza qala fis sahihi qala fulan fal muradu annal hadis sahihun indah. Bahwasanya Imam Bukhari kalau di dalam kitab sahihnya mengatakan qala fulan, maka yang dimaksud bahwasanya hadis itu sahih di sisi Imam Bukhari. Imam Bukhari itu menulis Sahih Bukhari selama 16 tahun lamanya. Kitab Sahih Bukhari yang kita baca, yang kita pelajari, yang dijadikan sumber rujukan itu ditulis oleh beliau selama 16 tahun. Ketika beliau mendapatkan satu hadis, beliau akan mencari sumber-sumbernya itu sampai harus keluar masuk negeri orang. Dan beliau sangat-sangat teliti dalam mengumpulkan hadis Nabi SAW. Benar-benar orang yang dituduh berdusta atau ada indikasi pendusta, beliau nggak mau hadisnya. Pernah Imam Bukhari mendengar berita bahwa hadis ini berasal dari si fulan, ulama tinggalnya di satu negeri. Beliau datangi. Kemudian dari kejauhan Imam Bukhari melihat ulama ini sedang memegang piring dan memanggil-manggil ayamnya, kir, manggil ayamnya. Kemudian sesampainya di lokasi, Imam Bukhari melihat di piringnya itu kosong, nggak ada apa-apanya. Jadi dia memanggil ayam, hanya manggil saja tapi nggak ada makanannya, berbohong kepada ayam. Kir, tapi nggak ada makanannya. Imam Bukhari tahu, waduh, ayam aja dibohongi, saya nggak terima hadisnya, pulang nggak jadi. Saking telitinya Imam Bukhari. Ya. Wah, ini kalau ayam saja dibohongi, jangan-jangan juga nyampaikan hadis bohong, walaupun belum tentu, tapi demi kehati-hatian beliau tolak hadisnya. Beliau nggak jadi meriwayatkan hadis itu, tidak jadi ditulis dalam Sahih Bukhari. Dan setiap akan menulis satu hadis dalam kitab beliau, beliau istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kerja keras mungkin berbulan-bulan mencari hadis satu saja, setelah dapat secara penuh, sebelum menulisnya beliau istikharah, tulis satu, nyari lagi terus selama 16 tahun. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan keluar masuk negeri orang, ya, berapa banyak waktu yang diluangkan oleh Imam Bukhari, ya. Maka para ulama pun sepakat kalau ditulis oleh Imam Bukhari berkata qala fulan, kalau Imam Bukhari mengatakan begitu, maka maksudnya itu hadis sahih pasti di sisi Imam Bukhari. Kita percaya dengan Imam Bukhari, kata Imam Ibnu Qayyim. Ya. Ini diantara alasan-alasannya, ya, kita tidak terlalu merinci. Pada intinya Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa hadis tentang haramnya alat-alat musik adalah hadis yang sahih, dicantumkan dalam Sahih Bukhari, walaupun didhaifkan oleh Ibnu Hazm tapi dibantah oleh para ulama lain bahwa hadisnya adalah sahih. Dan juga masih ada riwayat-riwayat lain yang mendukung tentang kesahihan hadis-hadis tentang haramnya alat musik dan juga bagi orang-orang yang menghalalkannya. Dan pada hari ini begitu banyak ragamnya alat musik, dan alat musik ini tersebar dimanapun, bahkan tidak perlu nonton TV, tidak perlu nonton konser. Sekarang orang bisa nancepkan di telinganya masing-masing dengan musik itu, dengan mudahnya lewat handphone, ya, dengan mudahnya mau milih apapun ada. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, mayoritas dari tanda-tanda kiamat adalah keburukan. Maka ini termasuk di dalamnya, karena tidak ada kebaikan sama sekali dalam musik, ya, dalam musik. Walaupun alasannya macam-macam lah, ini relaksasi, ada lagi ini musik Mozart supaya bayinya pinter. Wanita hamil sengaja download musik Mozart, itu ternyata musiknya Yahudi, didekatkan di perutnya supaya bayi janinnya mendengarkan musiknya, ya, makanya nanti ketika lahir bayinya joget. Ya, saya pernah mengunjungi saudara teman, ya, ketika baru lahir, ya, di sekelilingnya subhanallah disiapkan, kalau dulu waktu itu kan semacam Walkman, tape recorder gitu, ya kan, itu baru lahir sampai beberapa hari disetelkan sekelilingnya, ya, baru lahir Pak,
sampai akikohnya, setelkan gitu. Dan ternyata setelah belasan tahun setelah ABG kita cek, ternyata dia memang pemusik dan hobi musik, di rumahnya setumpuk kaset dan sebagainya. Memang dari bayinya sudah di setting begitu. Ya. Dan musik itu kata para ulama bagaikan khomer, ya, bagi jiwa seseorang. Sebagaimana khomer yang merusak pikiran seseorang. Orang kalau sudah kena musik mabuk jiwanya. Orang kalau sudah kena musik lupa dan dia tidak punya rasa malu. Perhatikan orang yang joget di atas panggung, megal-megol, ditonton ribuan orang, bahkan anaknya juga lihat, ih bapak kok joget, itu nggak punya rasa malu. Ya. Coba kalau kita, nauzubillah, ya, Pak Sugeng kira-kira berani nggak joget Pak di atas panggung? Nggak akan berani, malu. Tapi kenapa mereka tidak malu? Karena sudah mati, ya, sudah hatinya itu sudah menikmati musik sehingga dia mabuk dengan itu. Orang kalau sudah kena musik, waduh, kayak orang mabuk. Memang mabuk jiwanya, berbahaya. Dan itu akan memicu dosa-dosa yang lainnya. Orang yang doyan musik dikhawatirkan jatuh ke dalam dosa yang lainnya, yaitu judi, main perempuan, minuman keras dan lain sebagainya. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mulai detik ini tinggalkan musik. Alasannya apapun tinggalkan. Wah saya ini senam Ustadz, masa nggak ada musiknya, nggak enak. Ya udah, daripada badannya sehat tapi hatinya nggak sehat. Jadinya fitness, awak fit, hatinya ngenes. Karena apa? Senam pakai musik. Wah kalau nggak ada musiknya nggak semangat. Nah itu memabukkan jiwanya di situ. Ya sudah, kalau mau senam saja bergerak sendiri. Ya, nggak harus pakai musik. Karena itu akan merusak hati seseorang. Kenapa rusak? Karena sudah dinas oleh Rasulullah itu tanda kiamat, dan pada hari ini semakin merajalela. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah dua tanda di antara tanda-tanda kiamat: merebaknya zina dan juga merebaknya alat-alat musik, dan banyak orang-orang yang menganggapnya halal, tidak ada masalah. Dan ini adalah dua tanda di antara tanda-tanda kiamat yang kita wajib untuk menjauhinya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan dan hidayahnya kepada kita semuanya, dan semoga Allah melindungi kita semuanya dari riba yang sangat menghancurkan kehidupan kita, dan juga menjauhkan kita dari kesenangan untuk bermain musik, mendengarkan musik, apalagi sampai menghalalkan musik. Demikian, apabila ada salah ucap dan salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Oh ada ya pertanyaan. Oh iya, silakan. Saya izin bertanya, kalau dalam Islam jika mau utang lebih baik dengan emas. Misal saya sekarang berutang emas 1 gram dengan harga 10.000. Lalu saya mau mengembalikan emas itu di bulan selanjutnya, ternyata 1 gram itu harganya 13.000. Apakah ini termasuk hal riba atau tidak, mengapa? Jazakallahu khairan. Ya. Meminjam atau berhutang dengan emas. Ya, emas, para ulama mayoritas mengatakan bahwa emas ini adalah alat tukar sebenarnya, sama dengan bernilai dengan rupiah. Walaupun ada sebagian, dan ini pendapat yang sangat lemah, mengatakan bahwa itu produk, berupa produk. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah emas itu adalah alat tukar dari zaman ke zaman, dan itu berfungsi seperti uang. Coba kalau kita punya emas, sangat mudah diuangkan. Nggak ada yang tidak akan membeli emas. Artinya emas itu memiliki nilai tukar seperti uang. Maka kita berhutang dengan emas, ya, dengan emas. Tadi pertanyaannya mengembalikannya gimana? Kalau seandainya bulan ini harganya 1 gramnya 10.000, terus bulan depannya ternyata emasnya naik. Iya. Nah disinilah permasalahannya, karena emas ini adalah sebenarnya masuk dalam barang ribawi, ya, termasuk riba fadl. Ya, dalam hal ini maka kita tidak boleh berhutang dengan emas kemudian nanti akan berubah harganya sesuai perkembangannya, ya, karena sama dengan pinjam uang, karena emas ini alat tukar, ya. Apa bedanya dengan orang, saya pinjam uang 100.000, nah saya pinjam uang senilai 100.000, sama, ya. Maka pada dasarnya kalaupun pinjam berupa alat tukar, maka kembaliannya harus tidak ada boleh tambahan.
Tidak ada boleh tambahan. Pinjam uang 100.000 berarti mengembalikannya 100.000. Nah, permasalahannya kalau emas ini harganya berubah-ubah. Ya, bisa turun, bisa naik. Maka sebenarnya kalau terjadi perubahan, jadi selisih, maka tidak ada bedanya dengan uang. Dengan uang, ketika kita pinjamnya 100, mengembalikannya jadi 150 misalkan, maka yang 50.000-nya adalah riba. Jadi mending dihindari saja meminjam emas sebagai hutang, karena itu juga sama dengan minjam uang. Kenapa tidak pinjam uangnya saja kemudian dikembalikan dengan nilai yang semisal? Ya, karena dikhawatirkan kalau emas ini perubahan harganya sehingga nanti ada selisih akhirnya. Jadi kesimpulannya, kalau kita pinjam uang 100.000 atau malah 1 juta, maka kembalikannya 1 juta. Tapi kalau pinjam emas nanti akan ada perubahan. Nah, perubahan di sinilah yang ada akhirnya ada selisih, maka disitulah kategorinya riba. Dihindari saja. Kenapa dia harus pinjam berupa emas? Ya, kalau itu memang sama-sama alat tukarnya, mending uang saja dikembalikan dengan jumlah yang sama saat meminjam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, enggak. Musik Islami, ya. Kita harus pisahkan dulu antara lagu dengan musik, ya. Kalau lagu atau berupa syair, ya, berupa syair tanpa musik, ini ada 2 kategori. Ya, kalau isinya itu adalah perkara-perkara yang haram, maka haram. Tapi kalau perkara-perkara yang sifatnya baik, menyemangati tanpa musik, ya, seperti syair-syair begitu, maka ini boleh, sebagaimana di zaman Rasulullah SAW. Tapi kalau musik, mau musik Islami, mau musik kafiri atau yang lainnya, namanya alat musik, walaupun itu alasannya religius. Jadi kita pisahkan antara syairnya, lagunya dengan musiknya. Kalau tanpa musik, kita rinci dulu, isi lagunya apa? Porno, tentang sesuatu yang porno atau membuat lalai manusia atau tidak. Kalau syair-syairnya itu, nasyid-nasyidnya itu tidak ada musiknya dan menyemangati, maka silakan boleh. Misalkan nasyid tentang jihad, gak ada musiknya, silakan. Tapi kalau musik, walaupun gak ada nyanyiannya, mau musik apapun atau nyanyiannya nyanyian yang baik, sisi musiknya yang diharamkan, ya, bukan lagunya. Lagunya bagus, menasehati judi, meracuni kehidupan, itu kan bagus, ya, nasihat. Tapi kan ada musiknya, maka musiknya yang diharamkan, bukan isi lagunya, ya. Dan dengan musik itu orang sulit untuk menerima kebenaran. Kadang-kadang orang yang mendengar lagu judi, dia menikmatinya sambil berjudi, judi, plak, gitu ya. Jadi kesimpulannya, kalau ada alasan, oh ini musiknya Islami, ya, maka kata ma'azib, alat musik ini totalitas maknanya umum, semua jenis alat musik. Ya, walaupun ada pengecualian rebana di saat hari raya atau pernikahan yang dimainkan oleh anak-anak perempuan, itu ada di zaman Rasulullah SAW. Ya. Secara umum alat musik ma'azib ini diharamkan. Bahkan kalau itu berupa musik dari mulut sekalipun, istilahnya beatbox atau apa ya? Akapela atau beatbox. Nah, itu juga termasuk musik karena difungsikan sebagai musik dan mirip musik. Sebaliknya alat musik yang tidak digunakan untuk jadi alat musik bukan alat musik. Gitar misalkan dijadikan talenan, yang ngiris tempe, itu bukan alat musik kalau begitu, nggak digunakan. Gitar buat markasnya jangkrik misalkan, masukkan situ, itu bukan alat musik. Jadi semua alat musik, bahkan walaupun itu berupa apapun, mulut termasuk, kalau jadi alat musik karena esensinya adalah dia melalaikan, memabukkan jiwa, maka jenisnya apapun, ma'azib itu adalah alat musik, diharamkan. Kalau religius itu dalam sisi syairnya, lagunya, maka tanpa musik bolehlah dibolehkan, ya, sebagaimana syair-syair yang dikumandangkan atau dibacakan juga di zaman Rasulullah, seperti yang dibuat oleh Hasan bin Thabit dan lain sebagainya. Jadi demikian, ya, tetap musik ma'azib, alat musik apapun alasannya, kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi, secara global itu adalah perkara yang diharamkan dan termasuk salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, ya.
Insyaallah ya, mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu. Mungkin memang perlu diluangkan waktu untuk tanya jawab ya, karena biasanya kalau tidak ada tanya jawab nanti ganjel, tadi kayaknya kurang pas, terus penasaran. Nah, itu memang kita harus alokasikan waktu ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya bila ada kesempatan, ada umur dari Allah, kita akan setting lebih baik lagi dengan mengalokasikan waktu untuk tanya jawab supaya lebih gamblang dan lebih jelas. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.